Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 9. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang bilangan pangkat 0 dan negatif. Sebelum pembelajaran kita dimulai, berdoa dulu. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke. Siapkan dulu peralatan yang kalian butuhkan. Alat tulis. Apabila nanti ada beberapa keterangan yang memang harus kalian tulis, karena nanti kita belajarnya agak sedikit rumit, ada beberapa pangkat negatif yang akan perlu penjelasan lebih detail. Jadi siapkanlah alat tulis kalian dengan sebaik-baiknya. Simak video berikut. Setelah itu nanti kalian pahami, kita berlatih soal. Hari Selasa akan saya upload video pembahasannya. Saja pertemuan kali ini, silakan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini, perhatikan gambarnya anak-anak ya, slide-nya. Oke. Pertemuan pertama kemarin kita belajar tentang pangkat positif. Selanjutnya di pertemuan ini kita membahas tentang pangkat 0 dan negatif. Apa itu pangkat 0 dan pangkat negatif? Kita pelajari bersama-sama. Pangkat 0 dan pangkat negatif. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa sifat bilangan pangkat. Salah satunya adalah kita belajar tentang sifat yang ini. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jika bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat, maka bentuk sederhananya adalah pangkatnya dikurangi dengan syarat basisnya sama. A ini bilangan basis, sedangkan M bilangan pangkat. Ini juga ya, A bilangan basis, N bilangan pangkat. Bilangan pangkat bisa disederhanakan jika basisnya sama. Ini sama-sama berbasis bilangan A. Jadi sifat ini bisa digunakan. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas pangkat 0. Dari sifat ini, jika M sama dengan N, ini memisalkan M nilainya sama dengan N, maka dari rumus di atas, M dibagi A pangkat N, ini M sama dengan N, ini ya, M-nya diganti dengan N, ini sama dengan N. Dari sifat itu maka didapat A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat 0. Dari mana 0 ini, Bu? 0 itu kita dapat dari N dikurangi N. Ya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Oke. Dari sini A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan 1 sama dengan A pangkat 0. Jadi bisa disimpulkan A pangkat 0 sama dengan 1. Perlu kalian ketahui bahwa semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Misalkan 2 pangkat 0 sama dengan 1. 3 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 juga sama dengan 1. 1 miliar pangkat 0 sama dengan 1. Kesimpulannya, bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke, ini pangkat 0. Ya. Yang kalian perhatikan ini, A pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya perhatikan nih ya, perhatikan perpangkatan berikut ini. Ini perpangkatan dengan basis 10. Oke.
10 pangkat 3 artinya 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. 10 pangkat 3 berarti nolnya ada 3. 10 pangkat 2 sama dengan 100. 10 pangkat 1 sama dengan 10. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau diperhatikan mulai dari 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 0 ini kan selisihnya 1 ya. Kalau 10 pangkat 3 1000, 10 pangkat 2 100. Kan sama dengan dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10. Oke. Bagaimana jika kita ketemu dengan bilangan seperti ini 10 pangkat min 1? Kok bisa 10 pangkat min 1 sama dengan 1/10? Runtutannya mulai dari sini nih tadi. Dari 10 pangkat 3 ini kan berkurang 1 pangkatnya, maka hasilnya juga nolnya akan dibagi 10. Berkurang 1 artinya dibagi 10 karena basisnya 10. Oke. 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1/10. 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1/100. 100 itu dari mana? 100 itu dapat dari 10 pangkat 2. Jadi A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A per N. A pangkat N ini bilangan berpangkat dengan pangkat negatif. Kalau dirubah ke pangkat positif hasilnya 1 per A pangkat N. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang pertama kita bahas contoh soalnya ya, supaya kalian lebih jelas. 3 pangkat negatif 2. Perhatikan ini. 3 pangkat negatif 2. Pangkatnya negatif. Kalau pangkat negatif berarti 1 per 3 pangkat 2. Ini karena 3 pangkat negatif 2. Pangkat negatif kalau berubah positif seperti ini. 1 per 3 pangkat 2. Sama dengan 1 dibagi 9. 1 per 9. Ya, kalau pangkat negatif berubah menjadi pangkat positif itu akan berubah menjadi bilangan pecahan. Oke, selanjutnya tadi bilangan dengan satu suku. Yang kedua ini bilangan berpangkat 2 suku. Penjumlahan ya, pakai operasi penjumlahan. 2 pangkat negatif 3 ditambah 4 pangkat negatif 2. Kita rubah dulu 2 pangkat negatif 3 ini menjadi bilangan dengan pangkat positif. Hasilnya 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 4 pangkat 2. Ya, 4 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Penjumlahan pecahan. Kalau penjumlahan pecahan artinya penyebutnya harus sama. 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Oke. 1 per 8 ditambah 1 per 16. Penjumlahan pecahan artinya kita harus menyamakan dulu penyebutnya. KPK dari 8 dan 16 adalah 16. Oke. 1 per 8 kita rubah menjadi 2 per 16. Masih ingat caranya? Kita ulangi ya. 16 dibagi 8, 2. 2 kali 1 hasilnya 2. 1 per 8 sama dengan 2 per 16.
ditambah 1/16. Hasilnya 3/16. Oke. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat negatif 2 sama dengan 3/16. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Masih sama penjumlahan bilangan berpangkat. Negatif 2 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 1 ditambah negatif 2 pangkat 0 ditambah negatif 2 pangkat negatif 1. Negatif 2 pangkat 2 artinya negatif 2 kali negatif 2, hasilnya 4. Negatif 2 pangkat 1, nilainya negatif 2. Negatif 2 pangkat 0, nilainya 1. Semua bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Selanjutnya ini negatif 2 pangkat negatif 1. Ini kita rubah menjadi 1 per negatif 2 pangkat 1. Bilangan pangkat negatif kalau dirubah ke pangkat positif jadi seperti ini ya, jadi bilangan pecahan. 1 per negatif 2 pangkat 1. Ini pangkatnya 1. Kan di sini negatif karena ini kalau ini sudah dirubah menjadi pangkat positif, bentuknya 1 per negatif 2 pangkat 1. 4 dikurangi 2, 2 tambah 1, 3. 1 per negatif 2 pangkat 1 hasilnya 1 per negatif 2. Oke, ini penjumlahan pecahan berarti syaratnya penyebutnya harus sama. Ini setengah mempunyai penyebut negatif 2, artinya 3 kita rubah menjadi bilangan pecahan dengan penyebut 2. Oke. 3 kali 2, 6. Artinya 3 itu kita rubah menjadi 6 per 2 dikurangi 1 per 2. Hasilnya 5 per 2. Oke, kita latihan lagi bersama lagi. Oke. Perhatikan sifat berikutnya. Dari beberapa sifat yang kita pelajari di pertemuan pertama, ada A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ya. A kali B pangkat N ada tanda kurung, itu bisa dijabarkan menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Ini contohnya 2A pangkat 3. 2A pangkat 3. 2A ini sebuah bilangan, ya, sebuah variabel. Dipangkatkan 3 artinya satu kesatuan ini kita kalikan. 2A pangkat 3 artinya 2A kali 2A kali 2A. 2 kali 2 kali 2, 8. A-nya sebanyak 3. A kali A kali A, berarti hasilnya 8A pangkat 3. Selain dikerjakan dengan sistem penjabaran seperti ini, bisa juga kita menggunakan sifat yang di atas. 2A pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali A pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat 3 itu apa? 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ini 8 kali A pangkat 3. 8A pangkat 3 itu artinya 8 kali A pangkat 3. Oke, kita lanjutkan. Ini sifat yang pertama pada bilangan perpangkatan. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Bilangan berpangkat
dikali bilangan berpangkat, itu kalau dalam bentuk sederhana pangkatnya dijumlah. A pangkat M ditambah N. Dengan syarat bilangan basisnya sama. Ini bilangan basis A ya, kita gunakan bilangan basis A. Oke. Ini 4Z pangkat 2 kali 2Z pangkat 4. Oke. 4Z pangkat 2. Dari sifat tadi yang sebelumnya 4Z pangkat 2 itu artinya 4 pangkat 2 kali Z pangkat 2 dijabarkan kali 2Z pangkat 4. 2Z pangkat 4 itu artinya 2 pangkat 4 kali Z pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 2 16, 2 pangkat 4 16, Y pangkat 2 kali Z pangkat 4, itu bentuk sederhananya ini. Z pangkat 2 ditambah 4. Ingat sifat yang di atas? Ya, ini sifatnya yang kita gunakan. Y pangkat 2 ditambah 4. Ini karena perkalian bilangan berpangkat. Y pangkat 2 kali Z pangkat. Hasilnya 16 kali 16, 256 Z pangkat 6. Cara mengalihkan bilangan berpangkat yang ada variabel dan koefisien seperti ini, koefisiennya kita hitung dulu, kemudian pangkatnya. Koefisien kita hitung dulu ya. Ini 4 ini tadi koefisiennya 4 kuadrat 16, 2 pangkat 4 16. Di koefisien kita kerjakan dulu, baru kemudian kita menyederhanakan variabel. Variabel yang sama, variabel dengan basis yang sama. Oke, selanjutnya ini sifat A pangkat M pangkat N. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Bentuk sederhananya A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan. Bilangan berpangkat dipangkatkan. Bentuk sederhananya itu pangkatnya dikalikan. Bilangan basisnya sama. Sama-sama A. Oke, ini perhatikan. Loh Bu, ini kan bilangan basisnya nggak podo. Ini kan basis 3, yang ini basis 9. 9 ini kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Bisa kan? Ya. Oke. 9 itu bilangan berpangkat 3 pangkat 2. Kita rubah. Tadi syaratnya bisa menyederhanakan asal basisnya sama. Di contoh soal 3 ini, perkalian bilangan berpangkat dengan basis berbeda. 9 ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Karena yang ini basisnya 3. Oke. 3 pangkat 5 pangkat 2 kali 9 pangkat 2. 3 pangkat 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini perubahan dari 9 jadi 3 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 2 karena ini aslinya pangkat 2. 3 pangkat 10, 5 kali 2, 10 kali 3 pangkat 4. 4-nya ini dapat dari 2 kali 2. 3 pangkat 10 kali 3 pangkat 4 hasilnya 3 pangkat 14. Kan bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat, maka hasilnya pangkatnya dijumlah. 10 tambah 4, 14. Basisnya sudah sama, bilangan 3. Oke, semoga bisa dimengerti. Kita lanjutkan.
Ini sifat-sifat berikutnya. Ini sifat yang pertama tadi, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Perhatikan. 64 pangkat 2 kali 16 pangkat 5 per 32 pangkat 3. Ini bilangan berpangkat disederhanakan menjadi bilangan berpangkat dalam bentuk yang lebih sederhana. Karena ini bilangannya gak sama, maka harus kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang sama. 64 itu bilangan berpangkat dengan basis 2, 16 juga bilangan berpangkat dengan basis 2, 32 juga kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. 64 itu 2 pangkat 6 ya. Oke. Ya, 64 pangkat 2. 64 ini 2 pangkat 6. 16 2 pangkat 4. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yang ini 32 kita berubah menjadi 2 pangkat 5. Basisnya jadi 2. 2 pangkat 6 pangkat 2. Kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 12. Ini kan bilangan berpangkat, dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. 6 kali 2, 12. 2 pangkat 4 pangkat 5 ini sama dengan 2 pangkat 20. 4 kali 5 sama dengan 20. Bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. 4 kali 5 sama dengan 20. Yang bawah juga 2 pangkat 5 pangkat 3. Pangkatnya dikalikan juga. 5 kali 3 sama dengan 15. Di langkah selanjutnya, ini kombinasi bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat, kemudian dibagi bilangan berpangkat. Berarti kita menggunakan 2 sifat. Ya, perkalian bilangan berpangkat dan pembagian bilangan berpangkat. Yang pembilang 2 pangkat 12 kali 2 pangkat 20 itu sama dengan 2 pangkat 12 ditambah 20. Per atau dibagi itu artinya, kalau dibagi itu kan artinya dikurangi ya. A pangkat M dikurangi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi ini basisnya sudah sama dua-dua semua. 2 pangkat 12 ditambah 20 dikurangi 15. Kenapa dikurangi? Karena dibagi, ini pembagian. 12 ditambah 20, 32. 32 dikurangi 15 sama dengan 17. Oke. Ini 64 pangkat 2 kali 16 pangkat 5 dibagi 32 pangkat 5. Itu hasilnya 2 pangkat 17. Oke, itu beberapa hal yang kita pelajari hari ini. Setelah kalian melihat video ini, semoga kalian bisa paham. Setelah itu nanti kita akan berlatih soal
di file selanjutnya. Tapi sebelum mengerjakan file selanjutnya, sebaiknya kalian absen dulu di Google Form yang sudah tersedia untuk absen hari ini. Oke anak-anak, terima kasih untuk semua perhatian dan semangat kalian untuk belajar hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Untuk berlatih, nanti kan kalian akan dapat soal. Nah, soal nanti kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di Google Classroom sesuai dengan tutorial yang saya berikan. Hari Selasa akan saya upload pembahasan soal-soalnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.